Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu membuat tabel. Langkah-langkah membuat tabel: tekan tab ribbon insert, kemudian pada grup tabel bisa kita lihat, tarik ke bagian kanan untuk menambahkan kolom, kemudian ke bagian bawah untuk menambahkan baris. Oke, misalnya 7 kolom 6 baris. Selanjutnya bisa juga dengan cara menekan insert table, kemudian kita bisa menentukan berapa kolom dan berapa baris. Misalnya 4 kolom dan 5 baris. Kemudian bisa kita tentukan, di sini bisa pakai auto. Nah, jika kalian pilih pada bagian ini adalah auto, maka nanti hasilnya berapa kolom yang kalian tentukan, maka nanti dia akan membagi area penulisan atau area pada halaman tersebut langsung dibagi berapa jumlah kolom. Oke, saya lanjutkan. Yang langkah ketiga, menggunakan insert table, kemudian number of column. Nah, di sini kita bisa tentukan. Kalau tadi auto, maka kalian juga bisa menggunakan atau menentukan berapa masing-masing lebar kolom. Misalnya 2 atau 2 cm. Tekan OK. Nah, maka masing-masing kolom jumlah atau lebarnya adalah 2 cm, 2 cm. Yang keempat, insert table, number of column dan number of row. Di sini ada auto fit to window. Itu sama dengan auto. Jadi berapa area yang sudah disediakan, maka langsung dibagi dengan jumlah kolom. Nah, sama seperti kita menggunakan auto. Baik, yang terakhir. Nah, tadi ada auto fit to content. Jika kalian memilih auto fit to content, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Baik, jika kita tambahkan konten yang ada di dalamnya, misalnya teks, maka nanti teks lebar kolom akan menyesuaikan dengan jumlah karakter atau misalnya konten yang ada di dalamnya. Contohnya, nah, maka nanti dia akan menyesuaikan dengan lebar yang ada di dalamnya. Misalnya di bagian bawahnya ada yang lebih lebar, maka dia akan menambah areanya atau lebarnya. Nah, beda dengan yang kita gunakan atau misalnya kita tentukan lebarnya, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, karena lebar masing-masing kolom sudah kita tentukan, maka dia akan menambahkan baris baru jika melebihi daripada lebar yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Nah, itu tadi untuk menambahkan tabel atau membuat tabel. Selanjutnya, nah di sini sudah kita tentukan. Kita coba misalnya membuat sebuah tabel dengan
jumlah kolomnya 4 dan barisnya 5, dengan masing-masing kolom adalah 2 cm. Kita tekan OK. Saya tuliskan terlebih dahulu banyak, nama barang, harga, dan jumlah. Baik. Di halaman 15 di poin 5.3, di sana ada pengaturan tinggi dan lebar tabel ya. Nah, untuk tinggi baris dan lebar kolom. Baik, di sini akan kita atur. Bisa kalian klik pada bagian tabel, nanti ada tab baru yaitu ada desain dan layout. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Nah, desain dan layout. Oke, saya mengarah ke bagian layout. Untuk mengatur ukurannya, maka pastikan kalian mengarah ke bagian cell size. Nah, di bagian ini kalian bisa mengatur berapa tinggi dan juga berapa lebar. Nah, berapa tinggi baris dan juga berapa lebar kolom. Nah, untuk mengaplikasikannya, maka kalian cukup mengklik pada bagian cell ya. Misalnya kalian klik di sini, maka yang kalian bisa atur di sini adalah tinggi baris atau lebar kolom. Jika kalian klik di sini, maka dia memiliki baris yang sama dengan banyak, harga, dan jumlah, namun dia memiliki kolom yang berbeda, yaitu kolom kedua. Nah, maka kalian bisa mengklik pada sebuah sel, dan di sana ada dua opsi, apakah lebar kolom atau tinggi baris. Baik, saya atur di bagian banyak. Di sini sudah ada 2 cm, saya tidak atur. Saya arahkan ke bagian nama barang. Di sini ada 2 cm, misalnya kita ganti menjadi 4, tekan enter. Kemudian harga saya minta di sini 6 cm. Kemudian untuk jumlah saya atur di sini 4 cm. Oke. Banyak tetap 2 cm. Nama barang 4 cm, harga 6 cm, jumlah 4 cm. Sebagai catatan, ketika kalian pengaturan, jangan kalian atur dengan cara memblok. Misalnya ukuran ini, nama barang, harga, dan jumlah itu adalah memiliki ukuran yang sama, misalnya 3 cm, maka tidak boleh kalian blok. Karena ketika kalian blok, atau misalnya cukup satu saja, tapi terblok seperti ini, maka tidak boleh. Jadi untuk menambahkan atau mengatur ukuran lebar kolom, tidak boleh terblok. Cukup diklik saja, atau kalau mau, bisa kalian blok, tapi per baris. Langsung sampai baris terakhir. Misalnya di sini ada 3, maka bisa kalian blok ke 3 kolom sampai baris terakhir. Kemudian diatur di sini misalnya 3. Nah, seperti ini boleh. Akan tetapi, kalau misalnya kalian aturnya cuman di bagian atasnya saja, maka ketika kalian atur, hasilnya seperti ini. Atau kalau misalnya kalian atur misalnya cuman pada satu sel, akan tetapi terblok, maka juga akan fatal hasilnya. Jadi untuk pengaturan cukup kalian klik saja. Nanti kalian bisa atur misalnya di sini 2 atau 3, 7 atau 6. Nah, misalnya seperti itu. Baik, selanjutnya untuk tinggi baris, maka kita atur di sini. Misalnya saya atur di sini adalah 1,2. Tekan OK. Nah, nanti tingginya seperti ini. Nah, beda dengan tinggi baris. Tinggi baris boleh kalian blok seperti ini, mewakili baris yang lainnya.
mewakili kolom yang lainnya, maka salah satu kolom boleh kalian blok seperti ini. Kemudian kita atur misalnya di sini 0,7 misalnya. Nah, maka semua baris akan mengikut di kolom yang lainnya. Nah, tidak perlu kalian membloknya seperti ini. Nah, cukup salah satunya saja. Untuk baris, tidak berlaku untuk kolom. Baik, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya tambahkan untuk dua barang, ada printer dan laptop, dan juga banyak. Untuk harga nanti akan kita atur. Nah, di sini kita akan bahas mengenai perataan teks pada tabel. Oke, kita klik pada bagian atas, pada bagian header kolom. Nah, di sini akan kita atur. Kita lihat pada bagian harga. Harga pada sebuah sel ternyata dia berada di bagian atas kiri. Nah, kita bisa atur dengan cara kalian arahkan ke group alignment, tab ribbon layout, group alignment. Di sini ada 9 posisi yang bisa kita pilih. Misalnya kiri atas, tengah atas, kanan bawah, kiri bawah. Nah, kalau misalnya pengaturannya sama, boleh kita blok. Misalnya kita letakkan di bagian tengah. Nah, begitu pula di bagian ini. Nah, ini bisa kita blok. Misalnya untuk banyak kita gunakan rata tengah. Sedangkan pada bagian nama barang saya gunakan berada di bagian menggunakan perataan kiri, kemudian berada di posisi tengah. Oke. Nah, ini tadi untuk perataan. Selanjutnya, kita bisa menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Jika kita perhatikan di sini ada banyak nama barang, harga, dan jumlah, maka ini terlihat seperti format nota. Nah, di sana ada banyak nama barang, harga, dan jumlah. Kemudian biasanya di bagian bawah kita digunakan untuk mentotalkan. Maka bisa kalian gabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Bisa kita blok beberapa sel. Kemudian kita arahkan pada tab ribbon merge. Di sana ada merge center, merge cell ya. Kita klik. Nah, maka nanti di sini 3 sel yang kita blok, maka nanti dia akan menjadi satu sel. Bisa kita tuliskan total perataannya. Nah, nanti bisa diatur posisinya. Nah, selanjutnya pada bagian harga di sini sengaja saya bikin lebih lebar daripada yang lainnya karena nanti di sini akan kita modif. Nah, akan kita modif seperti yang ada di halaman 18, di mana harga itu memiliki 2 versi. Ada harga eceran, ada harga agen. Nah, atau beberapa tempat di sana ada yang menggunakan harga per daerah. Misalnya daerah 1, daerah 2 itu berbeda harga karena mungkin transportnya yang berbeda, maka nanti harganya pun berbeda. Nah, oke, di sini akan saya bagi menjadi 2 versi harga. Langkah pertama adalah kita klik pada bagian sel harga. Kemudian pada grup harga, di sana ada split cell. Kalian klik pada bagian split cell, nanti akan muncul split cell. Di sana ada number of column dan number of row. Karena kita akan menambahkan seperti yang ada di halaman 18, maka saya gunakan di sini 2 kolom dan 2 baris. Untuk pertama bisa kita atur dulu 2 kolom dan 2 baris, tekan OK.
Nah, nanti di bagian harga bisa kalian blok ke kanan, kemudian gunakan margin and center. Nah, nanti dia akan menjadi satu sel. Tidak perlu diberi nama dulu, kita langsung ke bagian bawah. Di sini masih ada 3 baris yang tersisa, silahkan diblok 3 baris yang tersisa. Kemudian karena kita pengen bagi 2, maka bisa kalian gunakan split cell. Nah, di sini ada number of column-nya 2 dan number of row-nya 3. Yang boleh kalian ganti hanya number of column. Nah, jadi kolomnya nanti akan menyesuaikan dengan di bagian atasnya karena ada 2, maka cukup kita tuliskan di sini 2. Tapi kalau misalnya tadi ada harga berdasarkan daerah, misalnya daerah Sumatera, daerah Kalimantan, daerah Jawa, daerah Bali, daerah Maluku misalnya. Nah, ada beberapa daerah, otomatis nanti kalian bisa gunakan di sini beberapa kolom. Akan tetapi untuk baris tidak boleh kalian ganti karena kalian telah memblok 3 baris, maka tidak boleh diganti. Seandainya di blok ada 10, maka nanti akan tertulis di sana 10. Oke, saya tekan OK. Di sini saya tuliskan misalnya harga eceran. Sini harga agen. Selanjutnya di sini saya berikan beberapa harga. Nah, untuk penulisan harga di sini perlu dicatat. Untuk nominal uang, nah, bisa kalian tuliskan misalnya 15.000 untuk versi Indonesia. Kalian tuliskan 15,00 untuk format Inggris ya. Nah, tapi akan lebih aman jika kalian cukup menuliskan nominalnya saja 15.000. Nah, ini adalah format yang aman ya. Baik, jika kalian sudah yakin bahwasanya punya kalian sudah menggunakan format Indonesia, maka boleh kalian tuliskan di sini menggunakan titik supaya bisa mempermudah kita dalam membaca nominalnya, apakah dia puluhan juta, jutaan rupiah, ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, atau puluhan ataupun satuan. Misalnya saya tuliskan di sini ada printer Epson, harga ecerannya misalnya 3.490.000, 490.000 rupiah. Harga agennya misalnya 2.275.000. Kemudian untuk laptop misalnya harganya 17.890.000, sedangkan harga agennya misalnya 12.389.000 rupiah. Nah, karena ini nominal uang, maka kalian bisa atur untuk perataan, bisa kalian atur ke bagian kanan, sehingga nanti bisa terlihat puluhan juta dan jutaan rupiah itu memiliki perbedaan. Jadi bisa kalian lihat perbedaannya. Baik, silakan kalian kerjakan sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan ke bagian lanjutannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kalian sudah punya sebuah tabel ya. Tabel seperti ini. Kemudian di sini ada jumlah. Nah, sebelumnya jumlah akan saya gunakan di sini perataan kanan dulu, supaya nanti apa yang kita tuliskan di sini langsung rata kanan. Nah, kalau kita menggunakan Excel, mungkin kita bisa menggunakan perhitungan atau menggunakan rumus formula untuk mendapatkan hasil yang ada di sini. Ya.
pada bagian tabel. Nah, akan tetapi kita akan mencoba menggunakan formula yang ada di Microsoft Word. Cara penggunanya mungkin kurang lebih sama, secara tekniknya mungkin sama, akan tetapi nanti akan sedikit berbeda secara teknisnya, ya. Mungkin tidak akan semudah yang ada di Excel, tapi setidaknya kita bisa menggunakan perhitungan dalam satu aplikasi tanpa harus menggunakan aplikasi yang lainnya. Baik, yang pertama di sana ada jumlah untuk barang pertama 12 printer. Nah, di sini ada dua buah harga, ada harga ecer dan harga agen. Sebelum kita lanjutkan, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini seperti halnya di Excel, di sana ada kolom dan baris. Nah, untuk kolom itu menggunakan satuan menggunakan pernamaan menggunakan huruf. Misalnya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Tapi kalau misalnya baris, dia menggunakan angka. Nah, sama halnya seperti ini. Akan tapi tidak terlihat di bagian atasnya. Baik, mungkin kita identifikasi terlebih dahulu. Di sini untuk banyak menggunakan kolom A, kolom B. Ini karena sudah terbagi dua, maka kolom B, kolom C dan kolom D. Yang terakhir kolom E. Untuk baris, nah karena di sini sudah terbagi dua, maka di sini baris pertama dan baris kedua. Nah, ini baris pertama, sedangkan yang ini baris kedua. Nah, yang di bagian bawahnya ini adalah baris ketiga, 4 dan seterusnya. Maka kalau kalian klik di bagian banyak, berarti di sini adalah A1, di sini B1, harga C1, eceran C2, di sini D2, dan terakhir di sini adalah E1. Untuk banyak, untuk 12 di sini berarti adalah A3, B3, C3, D3, E3. Di bagian bawahnya selanjutnya berarti di sini adalah A4, B4, C4, D4. Oke, kita definisikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini untuk mendapatkan jumlah, maka kita akan mengalihkan jumlah atau banyaknya barang dikalikan dengan harga. Nanti harga bisa jadi pilihan, apakah yang digunakan adalah harga eceran atau harga agen. Baik, di sini untuk memasukkan rumusnya, maka bisa kalian klik pada tab ribbon layout, kemudian pada tab ribbon layout, grup data, di sana ada formula. Nah, ini bisa kalian klik. Nanti akan muncul kotak formula. Di bagian sini ada formula, format number dan lain sebagainya. Biasanya dia akan muncul sum above. Nah, karena kita pengen menghitung jumlah, maka di sini cukup kalian gunakan rumusnya saja, yaitu banyak dikali dengan harga, baik eceran maupun harga agen. Baik, untuk banyak 12 di sini berarti adalah A3. Dikali bisa menggunakan tanda bintang. Kemudian bisa kalian menggunakan harga eceran atau agen. Karena di atas 10, maka dia menggunakan harga agen, berarti 2 juta ini berada di kolom D. Maka bisa kalian kalikan dengan kolom D baris ketiga. Nah, kemudian bisa kalian tentukan di sini format numbernya. Ada yang menggunakan format RP dan lain sebagainya. Jika kalian mau menggunakan format rupiah, bisa kalian gunakan cara seperti ini, sama dengan format number RP spasi pagar titik pagar. Nah, tapi jika kalian pilih yang ada di pilihan di sini, maka nanti ada tambahan koma 00. Oke, saya tekan OK. Nah, didapat hasilnya 27.300.000. Nah, bedanya dengan Excel, kalau sudah dapat, nanti biasanya bisa ditarik ke bawah. Nah, untuk versi 2000, untuk menggunakan Microsoft Word,
maka tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti yang ada di Excel. Maka kalian bisa melakukan hal yang sama seperti yang di bagian atasnya. Tekan formula, kemudian hapus semua babnya ya. Sisakan sama dengan, tinggal kalian identifikasi aja di sini. 7 berarti adalah A4 dikali. Nah, karena dia cuma 7, maka saya menggunakan harga eceran, berarti dia menggunakan C4. Format numbernya bisa kalian tambahkan seperti yang tadi, RP spasi pagar titik pagar pagar. Kalau sudah bisa kalian tekan OK. Nah, ini adalah hasilnya. Dan yang terakhir di bagian total, otomatis kita akan mentotalkan dua atau harga yang ada di atasnya. Maka bisa kalian klik di bagian total, kemudian tekan formula. Nah, di sini ada sum above. Ini sudah rumus yang benar karena dia akan menjumlahkan di bagian atasnya. Jadi cukup gunakan sum above ya. Nah, kemudian baru kalian gunakan format number jika mau menggunakan format number. RP pagar titik pagar pagar. Tekan OK. Nah, maka nanti akan didapat harganya. Baik, selanjutnya. Nah, kalau kita membandingkan dengan di Excel, otomatis nanti lebih fleksibel di Excel. Nah, sebagai contohnya misalnya seperti ini. Misalnya di sini saya tambahkan untuk printer, misalnya saya ubah menjadi 27 printer. Nah, ini awalnya 27.300. Ketika saya klik di sini dia tidak akan berubah. Ya. Dia tidak akan berubah walaupun di sini sudah kita ubah 27. Dia akan berubah dengan cara kalian klik pada bagian hasil, tekan formula tanpa melakukan perubahan, langsung tekan OK. Maka nanti dia akan menyesuaikan dengan data yang lebih update. Nah, begitu pula di sini di bagian total. Maka tekan formula, semoga sudah benar, nomor format sudah benar, langsung kalian tekan OK. Maka nanti dia akan mengupdate data terbaru sesuai perubahan yang kita gunakan. Baik, selanjutnya kita akan bikin tabel. Misalnya di sini saya tuliskan nama, name, jurusan, TTD misalnya ya. Baik, di sini tadi kita sudah belajar mengenai menambahkan atau membuat sebuah tabel. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan baris dan kolom, kemudian menghapus baris dan kolom. Nah, di sini untuk semua versi, maka bisa kalian gunakan dengan cara arahkan ke, kalian klik pada bagian tabel, kemudian nanti kalian arahkan ke tab ribbon layout. Nah, nanti bisa kalian arahkan ke bagian row and column. Nah, di sini ada 4 tombol. Insert above berarti kalian bisa menambahkan di baris di atas, bisa menambahkan baris di bawah, bisa menambahkan kolom di bagian kiri, dan bisa menambahkan kolom di bagian kanan. Nah, sekarang perhatikan, ketika kalian mengklik sebuah sel, maka nanti kalian akan diberikan dua opsi. Apakah yang kalian atur adalah kolomnya atau barisnya. Nah, jadi ketika kalian mengklik, maka nanti ada dua opsi, apakah kolom atau baris. Baik, misalnya saya klik di sini, kemudian saya tekan insert above, maka nanti akan bertambah satu baris di atasnya. Misalnya saya tulis A di sini ya. Insert above, maka di atas A akan bertambah satu baris. Saya klik lagi di bagian A, insert below berarti berada di bagian bawah. Nah, misalnya kita pengen lebih daripada satu, maka bisa kalian blok, tinggal kalian pilih. Nah, nanti dia akan menambahkan berapa baris sesuai dengan jumlah baris yang diblok. Begitu pula dengan kolom. Nah, misalnya saya letakkan di bagian A, insert left, maka menambahkan di bagian kirinya. Insert right, maka menambahkan di bagian kanan. Jika lebih daripada satu, maka kalian bisa blok, kemudian kalian tekan insert right. Kemudian untuk menghapus, bisa dengan cara kalian klik, kemudian
delete. Nah, di sini ada dua pilihan, delete column atau delete row. Delete column, maka kolom letak kalian mengklik sebuah sel, maka akan terhapus. Kalau misalnya delete row, maka yang terhapus adalah barisnya. Misalnya antara A dan NIM ini, saya klik, kemudian tekan delete row, maka di antaranya akan terhapus satu baris. Nah, kalau lebih daripada satu, maka bisa kalian blok, kemudian tekan delete row. Begitu pula dengan kolom. Di blok, kemudian delete kolom. Nah, kemudian yang terakhir bisa kalian tekan delete tabel. Otomatis tabelnya akan hilang. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, di sini ada kemudahan, misalnya kalian menggunakan versi 2013 maupun 2000 ataupun di atasnya. Kalian cukup meletakkan kursor kalian di bagian pembatas kolom atau pembatas baris. Nah, maka nanti ada tombol seperti tanda plus, tinggal kalian klik, maka nanti dia akan bertambah. Nah, seperti ini. Nah, dia akan bertambah. Oke. Itu tadi untuk menambahkan dan menghapus kolom maupun baris, menambahkan baris dan kolom. Oke, misalnya di sini saya tambahkan beberapa baris. Nah, di sini kasusnya adalah misalnya kita pengen bikin sebuah tabel, misalnya tabel NIM. Ini saya hapus dulu ya. Nah, misalnya kita bikin bikin sebuah tabel, misalnya nanti ada absen, misalnya seperti ini. Ternyata absennya nyambung sampai beberapa halaman. Nah, ketika kalian mengarah ke halaman berikutnya, kalian bakal bingung, ini nama atau NIM? Ya, nama atau NIM dan nama. Nah, otomatis nanti harus melihat ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mengulangi header dari header dari tabel dengan cara kita blok pada bagian header, kemudian arahkan pada bagian tab ribbon layout, grup data. Di sana ada repeat header row. Nah, bisa kalian klik, maka nanti bagian header akan terulang di setiap halaman. Kita coba. Nah, sudah ada di setiap halaman. Baik, itu tadi untuk pembahasan tabel. Silahkan kalian coba.